Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ade Joy. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi lagi nih teman-teman. Jadi semuanya, bagi kalian yang belum subscribe dan like video ini, tolong subscribe video ini supaya kalian agar tidak ketinggalan video baru apabila saya membuat video baru lagi teman-teman. Kemarin kita sudah membahas kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Kita sesuai terus membahas. Sekarang kita akan membahas kisah Nabi Soleh alaihissalam. Bagaimana videonya? Langsung saja ke videonya. Hari demi hari lahirlah sebagian pria dan matilah sebagian yang lain. Setelah kaum Ad, datanglah kaum Tasmud. Lagi-lagi azab berundang kepada kaum Tasmud dalam bentuk yang lain. Kaum Tasmud juga menyembah berhala. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Soleh kepada mereka. Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan lain bagai kalian selainnya." Quran Surat Hud ayat 61. Kalimat yang sama yang disampaikan oleh setiap nabi, dan kalimat tersebut tidak pernah berubah sebagaimana kebenaran tidak pernah berubah. Para pembesar kaum Nabi Soleh terkejut dengan apa yang dikatakannya. Beliau menyatakan bahwa Tuhan mereka tidak memiliki nilai yang berarti. Beliau melarang mereka untuk menyembahnya dan memerintahkan mereka hanya menyembah Allah SWT. Dakwah Nabi Soleh cukup mengonjakan masyarakat. Nabi Soleh terkenal dengan kejujuran dan kebaikan. Kaumnya sangat menghormatinya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya dan memberikan wahyu untuk berdakwah kepada mereka. Kaum Nabi Soleh berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Bayangkanlah bagaimana pandangan orang-orang kafir dari kaum Nabi Soleh. Sesungguhnya engkau sangat kami harapkan karena keluasan ilmumu, kematangan akalmu, kejujuranmu dan kebaikanmu. Kemudian hilanglah harapan kami terhadapmu. Apakah engkau akan melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh kakek-kakek kami? Alangkah celakanya kami tidak berharap engkau mencela Tuhan-Tuhan kami yang kami mendapati orang tua kami menyembahnya. Demikianlah kaum Nabi Soleh merasa bingung di hadapan kebenaran dan mereka heran terhadap saudara. Mereka Soleh yang mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki alasan dan pemikiran yang benar. Mereka hanya beralasan bahwa kakek-kakek mereka menyembah Tuhan-Tuhan ini. Demikianlah taklid yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesesatan. Dan Nabi datang untuk menghilangkan taklid buta ini. Akidah tauhid disebarkan sebagai dakwah untuk membebaskan pikiran dari segala belenggu, yaitu suatu dakwah yang membebaskan akal manusia dari belenggu taklid, khurafat, orang-orang dulu dan khayalan tradisi yang mapan. Inilah dakwah tauhid yang menyuarakan kebebasan akal dan segala bentuk kebebasan lainnya. Dakwah tersebut tidak akan ditentang kecuali oleh orang-orang yang akalnya terpasung oleh pikiran orang-orang dulu dan khayalan orang-orang tua. Meskipun dakwah Nabi Soleh alaihissalam disampaikan dengan penuh ketulusan, namun kaum yang tidak mempercayainya. Mereka justru melakukan dakwanya. Mereka mengira bahwa Nabi Soleh alaihissalam tersihir. Mereka meminta kepadanya agar ia mendatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengabulkan permintaan mereka. Kaum Samud
mengukir rumah-rumah besar dari gunung. Mereka menggunakan batu-batu besar untuk membangun. Mereka adalah orang-orang yang kuat, yang Allah SWT membuka pintu rezeki bagi mereka dari segala hal. Mereka datang setelah kaum Ad, lalu mereka tinggal di bumi dan memakmurkannya. Nabi Soleh berkata kepada kaumnya ketika mereka meminta mujizat kepadanya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah SWT sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu tiba azab yang dekat." Surat Hud ayat 64. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihissalam. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.